Video ini adalah lanjutan dari soal wali asrama penata layanan operasional sebelumnya. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Untuk pembahasan poin lain, kalian bisa cek di video sebelumnya. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Sebagai wali asrama, Anda diminta menyusun rencana kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik dalam mengelola waktu. Dalam proses penyusunan rencana tersebut, tindakan berikut yang paling tidak tepat dilakukan adalah A. Menyusun jadwal kegiatan harian yang terstruktur namun tetap memberi ruang pengembangan diri. B. Menyerahkan sepenuhnya pengaturan waktu kepada peserta didik tanpa pengawasan. C. Melibatkan peserta didik dalam evaluasi kebiasaan penggunaan waktu sehari-hari. D. Memberikan pendampingan awal sebelum peserta didik dilepas secara bertahap. E. Mengaitkan program kemandirian dengan tata tertib asrama yang berlaku. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyerahkan sepenuhnya pengaturan waktu kepada peserta didik tanpa pengawasan. Karena kemandirian dibentuk melalui proses bertahap dengan pendampingan. Menyerahkan sepenuhnya pengaturan waktu tanpa pengawasan berisiko menimbulkan ketidakteraturan dan kegagalan pembinaan. Peran wali asrama tetap diperlukan sebagai pengarah dan pengawas agar tujuan pembinaan tercapai secara optimal. Soal nomor 12. Dalam pengawasan kegiatan harian asrama, wali asrama mendapati sebagian peserta didik kurang mematuhi jadwal kebersihan. Pendekatan yang paling mencerminkan pembinaan edukatif adalah A. Mengajak peserta didik memahami pentingnya kebersihan melalui pembiasaan. B. Memberikan hukuman fisik agar menimbulkan efek jera. C. Menambah petugas kebersihan agar masalah cepat selesai. D. Membiarkan kondisi tersebut selama tidak menimbulkan konflik. E. Melaporkan peserta didik tanpa melakukan pembinaan awal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengajak peserta didik memahami pentingnya kebersihan melalui pembiasaan, karena pembinaan yang efektif menekankan kesadaran, bukan paksaan. Dengan membiasakan peserta didik memahami nilai kebersihan, perilaku disiplin akan tumbuh dari dalam. Pendekatan ini lebih berkelanjutan dibandingkan hukuman atau solusi instan yang mengabaikan proses edukatif. Soal nomor 13. Dalam menyusun tata tertib asrama, wali asrama harus memperhatikan aspek perlindungan peserta didik. Prinsip berikut yang kecuali mencerminkan hal tersebut adalah A. Tata tertib mengatur jam istirahat yang cukup. B. Tata tertib melarang tindakan perundungan. C. Tata tertib memberikan sanksi yang bersifat mendidik. D. Tata tertib membolehkan sanksi fisik ringan untuk pelanggaran tertentu. E. Tata tertib menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan asrama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Tata tertib membolehkan sanksi fisik ringan untuk pelanggaran tertentu. Karena perlindungan peserta didik merupakan prinsip utama dalam pembinaan. Sanksi fisik, dalam bentuk apapun, bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pendidikan. Tata tertib harus menekankan sanksi yang mendidik, proporsional, dan menghormati hak peserta didik. Soal nomor 14. Ketika melaksanakan kegiatan pembinaan karakter, wali asrama perlu memperhatikan perbedaan latar belakang peserta didik. Sikap yang paling tepat adalah A. Menyesuaikan pendekatan pembinaan dengan karakter dan kebutuhan individu. B. Menyamakan seluruh pendekatan pembinaan tanpa pengecualian. C. Mengutamakan peserta didik yang mudah dibina. D. Membiarkan peserta didik menyesuaikan diri sendiri. E. Menyerahkan pembinaan hanya kepada wali kelas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyesuaikan pendekatan pembinaan dengan karakter dan kebutuhan individu. Karena peserta didik memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda. Pendekatan pembinaan yang adaptif dan individual akan lebih efektif dalam membentuk karakter. Pendekatan seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan justru berpotensi menimbulkan resistensi. Soal nomor 15. Dalam evaluasi kegiatan pembinaan asrama, indikator keberhasilan yang paling tepat digunakan adalah A. Banyaknya aturan yang dibuat. B. Tingkat ketakutan peserta didik terhadap sanksi. C. Jumlah laporan pelanggaran yang masuk. D. Perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih positif. E. Lama waktu kegiatan pembinaan berlangsung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih positif. Karena tujuan utama pembinaan adalah perubahan perilaku dan karakter peserta didik. Indikator keberhasilan harus berfokus pada dampak nyata, bukan sekadar jumlah aturan atau sanksi. Perubahan positif menunjukkan efektivitas proses pembinaan yang dilakukan. Soal nomor 16. Wali asrama memiliki peran penting dalam membangun budaya disiplin. Tindakan berikut yang paling tidak mencerminkan peran tersebut adalah A. Memberikan contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari. B. Memberikan toleransi berlebihan terhadap pelanggaran.
C. Menegakkan aturan secara konsisten. D. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan. E. Mengingatkan peserta didik dengan pendekatan persuasif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan toleransi berlebihan terhadap pelanggaran, karena toleransi yang berlebihan terhadap pelanggaran justru melemahkan budaya disiplin. Disiplin membutuhkan konsistensi dan ketegasan yang mendidik. Jika pelanggaran dibiarkan, peserta didik akan menganggap aturan tidak penting. Soal nomor 17, dalam pembinaan kemandirian, wali asrama memberikan tugas piket harian kepada peserta didik. Tujuan utama kegiatan ini adalah A. Mengurangi pekerjaan petugas asrama. B. Memberikan hukuman terselubung. C. Mengisi waktu luang peserta didik. D. Menambah beban aktivitas harian. E. Melatih tanggung jawab dan kerjasama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melatih tanggung jawab dan kerjasama. Karena tugas piket merupakan sarana pembinaan karakter, bukan sekadar pekerjaan rutin. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar bertanggung jawab, bekerja sama, dan menghargai lingkungan bersama, yang merupakan bagian penting dari pembinaan kemandirian. Soal nomor 18, dalam menghadapi peserta didik yang kurang termotivasi mengikuti kegiatan pembinaan, langkah awal yang paling tepat dilakukan adalah A. Memberikan sanksi agar peserta didik patuh. B. Mengganti kegiatan pembinaan secara total. C. Menghentikan kegiatan pembinaan sementara. D. Mencari penyebab rendahnya motivasi peserta didik. E. Menyerahkan masalah kepada pihak luar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mencari penyebab rendahnya motivasi peserta didik. Karena motivasi rendah seringkali dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Dengan memahami penyebabnya, wali asrama dapat menyesuaikan metode pembinaan agar lebih relevan dan efektif, sehingga peserta didik terdorong untuk berpartisipasi aktif. Soal nomor 19, dalam pengawasan aktivitas malam hari, wali asrama mendapati peserta didik masih beraktivitas di luar jam yang ditentukan. Tindakan paling tepat adalah A. Langsung memberikan hukuman berat. B. Mengabaikan selama tidak ada gangguan. C. Mengingatkan dan membina sesuai tata tertib. D. Mematikan fasilitas asrama tanpa pemberitahuan. E. Melaporkan seluruh peserta didik ke pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengingatkan dan membina sesuai tata tertib. Karena pengawasan harus diiringi pembinaan yang sesuai aturan. Mengingatkan dan membina membantu peserta didik memahami kesalahan dan memperbaiki perilaku, tanpa menimbulkan ketakutan berlebihan atau konflik yang tidak perlu. Soal nomor 20, dalam menyusun rencana pembinaan semester berikutnya, data yang paling penting dijadikan dasar adalah A. Preferensi pribadi wali asrama. B. Tren kegiatan asrama lain. C. Jumlah peserta didik baru. D. Ketersediaan anggaran semata. E. Hasil evaluasi pembinaan sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Hasil evaluasi pembinaan sebelumnya. Karena perencanaan yang baik harus berbasis evaluasi. Hasil pembinaan sebelumnya memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan program, sehingga rencana selanjutnya dapat disusun lebih efektif dan tepat sasaran. Soal nomor 21, dalam menjalankan tugas pengawasan, wali asrama harus menjaga hubungan profesional dengan peserta didik. Sikap berikut yang kecuali mencerminkan profesionalitas adalah A. Memberikan perlakuan khusus berdasarkan kedekatan pribadi. B. Bersikap adil terhadap seluruh peserta didik. C. Menjaga batasan peran sebagai pembina. D. Mengutamakan kepentingan pembinaan. E. Menghormati hak dan kewajiban peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan perlakuan khusus berdasarkan kedekatan pribadi. Karena profesionalitas menuntut sikap objektif dan adil. Perlakuan khusus berdasarkan kedekatan pribadi dapat menimbulkan kecemburuan dan merusak wibawa wali asrama, serta mengganggu iklim pembinaan yang sehat. Soal nomor 22, dalam kegiatan pembinaan disiplin, penerapan sanksi sebaiknya dilakukan dengan prinsip A. Cepat dan tanpa penjelasan. B. Keras agar menimbulkan efek jera. C. Mendidik, proporsional, dan konsisten. D. Berbeda-beda sesuai suasana hati. E. Mengikuti tekanan dari peserta didik lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mendidik, proporsional, dan konsisten. Karena sanksi merupakan bagian dari pembinaan, bukan hukuman semata. Prinsip mendidik, proporsional,
dan konsisten memastikan sanksi dapat dipahami, diterima, dan berdampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik. Soal nomor 23, dalam pelaksanaan pembinaan, wali asrama perlu melakukan koordinasi dengan pihak lain. Tujuan utama koordinasi tersebut adalah A. Mengurangi tanggung jawab pribadi, B. Menyelaraskan pembinaan dengan program sekolah, C. Mempercepat penyelesaian administrasi, D. Menghindari keterlibatan langsung, E. Mengalihkan tugas pembinaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyelaraskan pembinaan dengan program sekolah, karena koordinasi penting untuk memastikan pembinaan di asrama sejalan dengan visi dan program sekolah. Dengan demikian, pembinaan menjadi terpadu, konsisten, dan saling mendukung antara lingkungan akademik dan asrama. Soal nomor 24, dalam membangun kemandirian peserta didik, wali asrama memberikan kepercayaan secara bertahap. Manfaat utama dari pendekatan ini adalah A. Mempercepat selesainya tugas, B. Mengurangi pengawasan, C. Menghindari konflik, D. Mempermudah pengelolaan asrama, E. Meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Karena kepercayaan yang diberikan secara bertahap membantu peserta didik belajar mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini penting dalam membentuk kemandirian dan kesiapan menghadapi kehidupan sosial yang lebih luas. Soal nomor 25, dalam keseluruhan tugasnya, peran utama wali asrama dalam pembinaan peserta didik adalah A. Sebagai pengawas aturan semata, B. Sebagai pelaksana pengasuh asrama, C. Sebagai pendidik, pembina, dan teladan, D. Sebagai administrator kegiatan, E. Sebagai pengganti orang tua sepenuhnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Sebagai pendidik, pembina, dan teladan, karena wali asrama memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter peserta didik. Peran tersebut mencakup mendidik, membina, dan memberikan teladan. Kombinasi ketiganya menjadikan pembinaan lebih bermakna dan berdampak jangka panjang. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.